Gimana nih teman-teman ceramahnya? Lanjut aja ke ceramah yang berikutnya, yaitu peserta dari Reva Aulia dari kelas 11 IPA 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Awalan hayya bina naskurullah azza wa jalla alladhi fataqana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Alhamdulillah. Tsumma shalatan wa salaman ala habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi qata'ana la zulmati lan nur wa la anshaidun ashkuru syukran katsiran ila raisatil jalasa alladhi qata'tani waqtan qalilan liyanatuka mamakum jami'an bil ghatil Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua harus alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur Allah atas hadirannya yang telah memberikan kita nikmat seperti nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan ini, di bulan suci yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Para hadirin sekalian, kalian pasti tahu bahwa ada satu malam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang mana Allah janjikan kepada kita malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu malam Lailatul Qadar. Secara bahasa, kata para ulama, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu Lail dan Qadar. Lail artinya malam, Qadar artinya mulia. Jadi Lailatul Qadar artinya malam yang mulia. Orang yang mulia dalam bahasa Arab disebut rajulun lahul qadar, seseorang yang memiliki kemuliaan. Bisa mulia karena kekayaan yang dermawan, mulia karena ilmunya yang bermanfaat, atau mulia karena akhlaknya yang baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamai malam itu dengan malam Lailatul Qadar? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an, menghabiskan waktunya di malam itu dengan membaca Al-Qur'an, maka orang tersebut dikatakan rajulun lahul qadar, seseorang yang memiliki kemuliaan atau hamba yang memiliki kemuliaan. Saking mulianya, saking agungnya malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala sampai membandingkannya dengan malam-malam lain selama 1000 bulan. Dan kita tidak bisa melewatkan keistimewaan Lailatul Qadar walaupun menghabiskan waktu selama 1000 bulan dengan ibadah. Saking mulia dan istimewanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Dan bukan hanya lebih baik dari 1000 bulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menggambarkan suasana-suasana istimewa dari langit, di arsy Allah, di surga sampai di bumi. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan pada malam itu malaikat dan Jibril turun berangsur-angsur, berbondong-bondong dari arsy Allah, dari Lauhul Mahfuz, dari Baitul Ma'mur, turun ke langit bumi. Padahal di langit bumi itu bukan tempat yang mulia, dan di langit masih banyak tempat-tempat yang mulia, kayak arsy-nya Allah, Baitul Ma'mur, Baitul Mahfuz, Lauhul Mahfuz, apalagi surganya Allah yang mulia. Tetapi pada malam Lailatul Qadar, penduduk-penduduk di antara malaikat turun ke bumi, padahal bumi bukan tempat yang mulia. Kenapa para malaikat pada turun ke bumi pada malam itu? Karena ada hamba yang sangat mulia yang Allah istimewakan di malam itu, yaitu hambanya yang menghabiskan waktu
kita semua menjadi salah satu manusia yang beruntung yang dapat merasakan malam kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Unjur maqala wala tanjur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah kita dari Amidia Gunawan, kelas 3 pada yang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dzalik. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Pro Anizomiyah Bapak Haji Ahmad Juwaini, dan yang saya hormati Wali kelas 13 Ustadz Muhammad Yunus SPDI, dan serta guru kita semua Bapak Riksa dan Ibu Yumna, serta seluruh guru-guru di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya di sini ingin membawakan ceramah singkat tentang keutamaan atau keistimewaan dalam berpuasa. Puasa ini adalah suatu ibadah yang istimewa, baik dalam segi agama maupun segi ilmu pengetahuan. Dalam segi agama, puasa adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan kepada semua kaum, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Kedua, puasa adalah satu-satunya ibadah yang akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, puasa ini sangat baik untuk kesehatan kita semua, seperti yang sudah dibuktikan dalam ilmu pengetahuan. Puasa juga memiliki syafaat di hari kiamat nanti, seperti yang diriwayatkan dalam suatu hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti bagi hamba Allah. Puasa berkata, ya Rabbi, aku menyebabkan hambamu tidak bisa makan di siang hari. Dan Quran berkata, aku menyebabkan hambamu tidak bisa tidur di malam hari. Maka kedua ibadah tersebut akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Hadis Imam Ahmad. Dalam penggalan hadis tersebut bisa kita ketahui bahwa pada hari kiamat nanti hanya akan ada dua ibadah yang paling bersaksi dan memberi syafaat di depan Tuhan kita semua. Nah, salah satunya adalah ibadah puasa ini. Kedua, yaitu dalam segi ilmu pengetahuan. Dalam segi ilmu pengetahuan, ibadah puasa ini sangat bagus untuk kesehatan kita semua. Ternyata dalam saat kita melakukan puasa, hormon testosteron dan adrenalin kita ini berkurang. Yang biasanya otak menghasilkan lebih banyak, sekarang menjadi lebih dikit, sehingga kita lebih penyabar dan lebih tahan dalam menghadapi nafsu. Kedua, ketika kita berpuasa, kita juga menyehatkan ginjal dan lambung. Ketika kita berpuasa, kita mengurangi makan dan minum. Apalagi makanan dan minum yang sekarang yang banyak mengandung manisan buatan serta bahan kimia yang dapat merusak lambung. Dengan melakukan puasa ini, kita memberikan istirahat kepada lambung dan ginjal kita. Ketiga, puasa ini tidak mempengaruhi kepada orang tua maupun ibu hamil. Dalam suatu penelitian, dalam 100 orang, 80 orang yang menjadi penelitian adalah ibu hamil dan orang tua tidak terpengaruhi sama sekali dengan yang namanya itu puasa. Masya Allah banget kan, puasa ini bukan hanya bagus dalam ilmu agama maupun ilmu sosial. Saya mohon maaf untuk undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Salsa Nur Alimah kelas 10-2 kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Pada malam itu Allah akan melimpahkan keberkahan dan kesejahteraan bagi umat Islam, sebagaimana Allah terangkan dalam Quran surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Ketika malam Lailatul Qadar itu berlangsung, Allah akan melimpahkan keberkahan. Maka akan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada tanggal 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Maka ketika semua orang berusaha untuk mendapatkan kemuliaan dan keberkahan pada malam Lailatul Qadar, mereka akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah pada malam itu. Rasulullah SAW mengisi 10 malam di bulan Ramadan itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW ketika mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan serunya, beliau menyalakan malam-malam tersebut dengan beribadah, dan tak lupa juga beliau membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hal itu dilakukan supaya apa? Supaya untuk mereka turut mengerjakan ibadah sunnah salat malam. Pertama, bersungguh-sungguhlah kalian pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, menunaikan ibadah salat tarawih dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, membaca doa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Doanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Semoga kita dapat memperoleh kemuliaan dan keberkahan pada malam Lailatul Qadar ini, dan semoga seluruh amal di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum